Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang praktikum gelombang mekanik. Baiklah, langsung saja ke videonya. Pertama-tama, yaitu kita perlu mengetahui apa itu gelombang mekanik. Secara garis besar, gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang merambat melalui sebuah median. Lanjut, jenis-jenis dari gelombang mekanik itu apa saja? Jenis-jenis gelombang mekanik dapat dilihat dari dua hal, yaitu pertama, berdasarkan dari arah getarnya, dan yang kedua, berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan arah getarnya, sebuah gelombang mekanik dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang mana osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Grafiknya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan perpindahan media berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan arah propagasi gelombang. Bisa dilihat juga pada gambar yang sudah disertakan tersebut. Berlanjut, berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitude dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Sedangkan gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitude yang sama besar tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Berlanjut ke besaran-besaran dalam gelombang. Pertama-tama ada panjang gelombang. Pada gelombang transversal, panjang gelombang dianggap satu gelombang jika memiliki satu bukit dan lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, satu gelombang itu memiliki satu rapat dan satu regang. Berlanjut, ada periode gelombang, yang mana merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu gelombang untuk mencapai satu gelombang. Dengan rumusnya yaitu T sama dengan 1 dibagi F atau T sama dengan T kecil atau waktu dibagi N. Berlanjut yang ketiga ada frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang artinya jumlah gelombang tiap sekon dengan rumusnya yaitu F sama dengan N dibagi T. Berlanjut cepat rambat pada gelombang. Cepat rambat pada gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh suatu gelombang dalam 1 sekon atau detik. Dengan rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Simpangan yaitu jarak getar suatu gelombang dengan titik seimbangnya. Dan yang terakhir yaitu amplitudo adalah jarak atau titik terjauh dari keseimbangannya. Berlanjut saja pada praktikum yang pertama. Tujuan dari praktikum pertama yaitu dapat mencari dan menghitung besaran-besaran dari gelombang. Langkah kerjanya yaitu pertama-tama siapkan alat dan bahan. Kedua, ikat ujung tali pada kayu dan ujung tali satunya ditahan menggunakan beban. Dan yang ketiga, goyangkan kayu yang sudah diikat dengan tali. Keempat, hitunglah besaran-besaran pada gelombang tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum pertama yaitu tali pramuka, panjangnya menyesuaikan, di mana saya menggunakan panjang yaitu 290 cm. Dan kedua adalah batang kayu. Berikut adalah video praktikum yang saya lakukan. Terlihat pada video tersebut, terdapat 1/3/4 gelombang. Karena gelombang satunya hanya memiliki satu lembah dan setengah bukit. Sehingga dia hanya mendapatkan besaran sebesar 3/4. Berlanjut pada perhitungan praktik pertama, data-data yang diketahui yaitu waktu sebesar 0,9 detik, panjang tali adalah 2,9 meter yang mana merupakan hasil konversi dari 290 cm,
Dan panjang gelombang pada tali adalah 1/3/4 lambda. Yang ditanya adalah A. frekuensi, B. periode, C. panjang gelombang atau lambda, D. cepat lambat pada gelombang. Dijawab A. frekuensi. Frekuensi sama dengan panjang gelombang dibagi waktu adalah 1/3/4 dibagi 0,9 yang menghasilkan frekuensi sebesar 1,94 Hz. Yang kedua adalah periode. Rumus dari periode adalah 1 dibagi frekuensi. Langsung saja, hasil frekuensi 1,94 Hz tadi kita masukkan ke dalam rumus, yakni 1 dibagi 1,94 yang mendapatkan hasil 0,51 sekon. Yang ketiga, panjang gelombang. Untuk mencari panjang satu gelombang, maka kita tulis panjang yang kita sudah ketahui 1/3/4, atau kita bisa tulis dalam bentuk desimalnya yaitu 1,75 lambda sama dengan 2,9 meter. Di sini 1,75 lambda, angkanya kita pindahkan ke bawah 2,9. Dia menjadi pembagi dari 2,9, yang mana 2,9 dibagi 1,75 mendapatkan hasil yaitu 1,65 meter. Jadi panjang satu gelombang adalah 1,65 meter. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah cepat rambat pada gelombang atau cepat rambat gelombang. Rumusnya yaitu V sama dengan lambda dikali F. Lambda kita sudah ketahui dari hitungan ketiga yaitu 1,65 dikalikan dengan frekuensi yang kita dapatkan dari perhitungan pertama yaitu 1,94. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi V sama dengan 1,65 dikali 1,94 mendapatkan hasil 3,2 meter per sekon. Lanjut, pada praktikum yang kedua, tujuannya adalah dapat mencari dan menghitung besaran-besaran gelombang. Langkah kerjanya yaitu pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, ikat ujung tali pada gabus dan ujung tali satunya dipegang. 3. Alirkan gabus di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Dan yang keempat atau terakhir adalah hitunglah besaran-besaran pada gelombang tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum kedua ini yaitu tali pramuka sepanjang 290 cm dan gabus. Berikut adalah video praktikum keduanya. Terdapat 5 gelombang. Ketika videonya sudah di slow-mo, akan terlihat jelas gelombang-gelombang yang didapatkan. Di sini gabus dialirkan dari ujung satu ke ujung satunya dengan ujung tali yang satunya tetap dipegang sehingga mendapatkan hasil 5 gelombang. Berlanjut ke perhitungannya, data-data yang didapatkan yaitu waktu sepanjang 4 detik selama 4 detik, panjang tali 2,9 meter, dan panjang gelombang adalah 5 lambda. Yang ditanyakan kurang lebih sama dengan praktikum 1 tadi, yaitu frekuensi, periode, panjang gelombang, serta cepat rambat gelombang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama yaitu frekuensi, yaitu rumusnya F sama dengan N dibagi T sama dengan 5 dibagi 4 yang menghasilkan 1,25 Hz. Yang kedua adalah perhitungan periode dengan rumusnya yaitu T sama dengan 1 dibagi F sama dengan 1 dibagi F yang sudah didapatkan dari perhitungan pertama yaitu 1,25 Hz mendapatkan hasil 0,8 sekon. Yang perhitungan ketiga yaitu panjang gelombang. Di sini kita mengetahuinya 5 lambda sama dengan 2,9 meter. 5 kita pindah ruas ke sebelah kanan, ia menjadi pembagi dari 2,9, yang mana lambda sama dengan 2,9 dibagi 5 dan mendapatkan hasil 0,58 meter. Dan yang perhitungan terakhir adalah cepat rambat gelombang tersebut. Untuk mengetahui cepat rambatnya yaitu kita masukkan ke dalam rumus V sama dengan lambda dikali F. Lambda kita dapatkan dari perhitungan ketiga dan F kita dapatkan dari perhitungan pertama. Langsung kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan yaitu 0,58
dikali 1,25 mendapatkan hasil 0,725 meter per sekon. Lanjut pada kesimpulan. Terdapat 2 kesimpulan pada masing-masing praktik. Pada kesimpulan praktik 1, kita dapat mengetahui variabel-variabel yang ada pada praktikum tersebut. Dan yang kedua, kita dapat membuktikan secara langsung konsep dari gelombang menggunakan tali dan kayu, yang mana benda-benda tersebut sangat mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Dan kesimpulan praktik kedua yaitu pertama, dapat mengetahui variabel-variabel pada praktikum tersebut, dan kita dapat mengetahui panjang gelombang dari arus sungai, serta juga dapat membuktikan bahwa adanya gelombang pada arus sungai tersebut. Baiklah, mungkin sekian saja pembahasan saya tentang praktikum fisika kali ini, yakni praktikum gelombang mekanik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.